Halo, salam bahagia semuanya. Om Swastiastu. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke balance version ya, berkaitan dari energi-energi yang mungkin berhubungan dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan atau seseorang yang sedang kamu rasakan. Siapapun dia, sahabat kebahagiaan yang masih terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan, bagaimana sih untuk energinya, terutama untuk tema kita hari ini. Kevin ambil kata kuncinya yaitu komponen cinta, gairah. Gairah seseorang yang terhubung dengan sahabat kebahagiaan. Bagaimana sih gairahnya dia? Ada hal apa yang mungkin bisa semesta sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channelnya Kevin. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kata kuncinya adalah gairah. Seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati. Kevin minta bantuan sahabat kebahagiaan ya untuk menyebut namanya dia dalam hati. Sebut namanya dia dalam hati, seseorang yang masih terkoneksi dengan kamu, seseorang yang masih ada ikatan emosional dengan sahabat kebahagiaan. Sebut nama dia dalam hati. Kevin akan tarik. Untuk tema kita adalah gairah. Kata kuncinya adalah gairah. Ada apa yang mungkin bisa semesta sampaikan kepada kita? Sebut namanya dia ya, sahabat kebahagiaan dalam hati kamu. Karena yang Kevin tarik adalah energi nama seseorang yang sedang kalian sebutkan di dalam hati. Oke. Sambil Kevin rasakan dulu energinya dari sahabat kebahagiaan, seseorang yang namanya kalian sebut dalam hati. Bagaimana untuk gairahnya, bagaimana ketertarikannya dia sama kamu. Ini adalah energinya untuk signifikator kita kali ini, berkaitan dari gairah dari dia kepada sahabat kebahagiaan. Gairah itu bukan hanya sesuatu hal yang sifatnya adalah seksual. Gairah itu adalah bagian dari minat, bagian dari ketertarikan, karena gairah adalah komponen cinta yang penting banget di dalam sebuah hubungan. Oke, sahabat kebahagiaan, kita akan tarik untuk energi yang pertama. Ada kartu apa? Kita cek ya. Saat bagian kartunya adalah dua keriting, Two of Club. Kalimat oracle-nya di sini adalah planning. Ada sebuah perencanaan. Seseorang yang namanya kamu sebut sedang merencanakan sesuatu kepada kamu. Berkaitan dari keinginan, berkaitan dari segi gairah, dia masih punya. Kevin merasakan sejatinya kamu masih ada di pikirannya. Kamu masih hidup di dalam pikirannya dia. Walaupun mungkin terjadi sebuah permasalahan, terjadi sebuah konflik, tapi orang ini sedang merencanakan sesuatu. Apakah yang dia rencanakan adalah bagian dari keinginannya dia yang terpendam, atau ada maksud lain yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan untuk sahabat kebahagiaan? Yang jelas Kevin melihat energi dia masih punya gairah kepada kamu, dan dia sedang merencanakan sesuatu kepada sahabat kebahagiaan. Entah itu merencanakan sebuah pertemuan, merencanakan sebuah niatnya dia, merencanakan hal-hal yang mungkin berkaitan dari hasrat terpendamnya kepada sahabat kebahagiaan. Dan Kevin merasakan di energi kartu pertama, orang ini masih banyak maunya sih sama kamu. Tapi kalau dia masih banyak maunya sama kamu, artinya kamu menarik bagi diri dia. Kamu menarik bagi diri dia, dan orang ini memang masih ada sesuatu hal yang perlu dia cari dari kamu, dari ketertarikan yang dia rasakan. Karena mungkin selama ini sahabat kebahagiaan sudah memberikan banyak cerita ke dia,
dan dia juga sudah banyak memberikan cerita kepada kamu, sehingga banyak sekali kecocokan antara kamu bersama dia. Kalau ngobrol ya juga masih nyambung ya soal kebahagiaan kamu sama dia. Kartu pertama adalah planning, Two of Club, mengindikasi bahwa mungkin kau dan dia sedang merencanakan sesuatu. Entah itu merencanakan sebuah pertemuan, itu juga ada. Entah itu merencanakan hal-hal yang mungkin berkaitan dari segi komitmen, atau mungkin juga merencanakan hal-hal di mana ini adalah ada hari baik atau hari-hari yang spesial yang mungkin bisa kalian rayakan bersama. Entah itu ulang tahun, entah itu apa. Ada hari-hari yang mungkin sudah kalian planningkan bersama-sama soal kebahagiaan. Apakah terrealisasikan? Kevin melihat di sini ada energi terrealisasikan sih. Apapun rencana kamu sama dia ada yang terrealisasikan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Untuk dia kepada sahabat kebahagiaan. Oke. Kartunya adalah Three of Diamond. Teamwork. Kevin melihat orang ini masih mampu sih. Dan orang ini masih ada niatan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang dalam hubungan kamu sama dia. Dan Kevin rasa dia sampai dengan saat ini masih punya hasrat yang besar kepada kamu. Dia memang mengagumi kamu, dia memang mencintai kamu, dia memang suka sama kamu. Dan ini yang membuat diri dia selalu penasaran dengan soal kebahagiaan. Maka apa yang harus kamu lakukan ketika dia masih penasaran dengan kamu? Jangan terlalu buru-buru membuka pintu untuk diri dia. Biarkan dia terus penasaran dengan energi kamu agar kamu selalu dikejar oleh diri dia. Jika dia masih memiliki gairah semacam ini, berilah sebuah permainan agar dia selalu mengejar kamu. Jangan mudah sekali mengiyakan. Jika dia adalah divine maskulin atau dia adalah laki-laki sahabat kebahagiaan, jangan gampang banget terumpan. Atau jangan gampang banget kepancing jika dia memang punya gairah yang besar sama kamu. Buat dia selalu penasaran. Karena cinta memang bukan hanya tentang gairah saja, hasrat saja, tapi butuh momen dimana dia harus selalu penasaran dengan kamu untuk mengejar kamu, sehingga kamu bisa mengendalikan cinta ini. Kalau istilahnya hubungan tuh gampangan banget ya. Dalam gairah tuh gampangan banget ngajakin kayak gini mau diiyakan terus. Nanti dia nggak ada istilahnya adalah perjuangan untuk dapetin kamu. Kenapa harus melakukan itu semua? Agar dia bisa melihat kamu adalah orang yang punya value. Ketika kamu punya value, kamu adalah orang yang benar-benar kalau misalnya mau dapetin aku, kamu harus usaha dulu, kamu harus melakukan ini dulu, baru kamu bisa dapetin aku. Tapi kalau misalkan semudah itu untuk dapetin kamu, orang ini tuh bisa nyepelein kamu atau mungkin juga nyakitin kamu atau mau juga sesuka hatinya dia. Bukan tentang sok jual mahal ya soal kebahagiaan. Kita juga perlu untuk melihat perjuangan seseorang benar-benar tulus atau tidak. Karena unsur dari cinta, komponen dalam cinta yang sering Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, gairah, keintiman, komitmen. Nah, gairah itu adalah ketertarikannya. Orang ini masih punya ketertarikan yang luar biasa sama kamu. Ketika dia tertarik sama kamu, oke, kamu mengiyakan, kamu menyambutnya, tapi jangan mudah mengiyakan segala bentuk keinginannya dia. Harus ada syaratnya, harus ada prosesnya, biar dia bisa menghargai kamu, dan kamu juga bisa menghargai diri kamu sendiri, bahwa aku bukan orang gampangan loh, aku benar-benar orang yang punya value. Kamu datang sama aku ya kamu ngejar, kamu harus usaha. Kalau nggak ada usahanya, sorry, maaf aja. Ini memang perlu banget saat kebahagiaan, biar kamu juga punya tolak ukur bahwa dia bukan hanya mengejar gairahnya sama kamu atau keinginannya saja sama kamu, tapi dia berjuang untuk diri kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Queen of Diamond, saat kebahagiaan. Kartu ini berkaitan dari keteguhan. Orang ini masih punya ambisi yang besar sama kamu ya. Apapun yang terjadi, dia punya keteguhan hati, ya harus dapat kamu. Artinya serius. Dalam gairahnya dia serius sama kamu. Kamu memang sesuatu hal yang membuat dia itu kayak gampang sekali terpicu
gairahnya, terpicu semangatnya sama kamu. Mungkin ini kalau di dalam dunia binatang namanya adalah hormon feromon ya, feromon, dimana itu adalah bentuk dari hormon yang menciptakan sebuah daya tarik kepada koloni, dan dia itu kayak ngerasain feromonnya kamu. Mungkin ini berkaitan dari aura kamu, energi pengasihannya kamu yang membuat diri dia tuh kayak tertujunya tuh sama kamu. Dia punya fantasi, terdapat banyak hal yang mungkin bisa dia rasakan tentang fantasi cinta dengan kamu. Dan ini Kevin masukkan ke tema dewasa ya, satu bagian. Karena gairah itu adalah sesuatu hal yang membuat seseorang itu, apa sih yang dia rasakan kepada kamu dari gairah ini. Dan dia tertarik kepada kamu ketika kamu lagi diam, ketika kamu istilahnya nggak terlalu banyak kata-kata, satu bagian. Ketika kamu nggak banyak kata-kata, ketika kamu diam, ketika kamu tenang, gairahnya dia memuncak. Karena mungkin orang ini punya gairah yang besar, meskipun tanpa kata dari dia, atau mungkin juga tanpa kata dari kamu, orang ini akan semakin penasaran dengan kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat bagian, kartunya adalah 8 keriting, Eight of Club. Kevin melihat ada sebuah pergerakan yang bergerak begitu cepat ke kamu. Karena orang ini sudah nggak tahan sama kamu, dalam artian dia pengen berjumpa sama kamu. Ada kartu planning ya di kartu pertama, dia pengen berjumpa dengan kamu, dia pengen mengutarakan kemauannya sama kamu. Tapi perlu diingat, ini terkadang ada sebuah janji-janji yang kata-katanya ini terlalu membuat kamu tuh berharap lebih sama dia. Ingat patokannya ya, saat bagian ketika orang lagi bahagia banget, jangan pernah berjanji apapun. Terkadang orang yang bahagia terlalu euforia ketika berjanji itu bisa dikhianati. Sama kayak orang pinjam duit, lagi euforia banget, berharap banget mudah-mudahan bisa dipinjemin duit sama kamu, euforianya tuh gede banget, nanti berjanji gini, tapi setelah itu apa? Dikhianati. Dan jangan mengambil sebuah keputusan ketika lagi marah, karena ketika orang marah ngambil keputusan, maka setelah kondisinya lagi gak marah, lagi netral, terkadang menyesali tentang keputusan itu. Makanya banyak nih orang lagi berantem, marah kenceng banget, marah besar banget, bilang putus, bla 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 bla, memutuskan secara sepihak. Setelah orang yang bilang kata putus di situ ketika lagi marah-marah, dan setelah dia tenang, ada rasa sesal di dalam hati. Dan itu sering terjadi sangat banyak, terutama dalam ranah hubungan. Maka dari itu penting banget untuk mengendalikan emosional. Dan Kevin melihat di energi kartu Eight of Club-nya di sini, orang ini akan bergerak cepat kepada diri kamu. Kata-katanya dia nanti akan banyak kata-kata yang mungkin godain kamu, mengindahkan kamu, ngerayu kamu, dan lain sebagainya. Oke, boleh diterima saat bagian, tapi ingat, kamu jangan terlalu mudah untuk mengiyakan dia dulu. Agar apa? Bukan hanya kata-kata saja, tapi kamu juga butuh pergerakan dari dia, butuh action dari diri dia. Semua orang mudah sekali berkata-kata, tapi untuk menjalaninya bagaimana? Ya, sama yang Kevin sampaikan kepada saat bagian, perempuan lemahnya ada di telinga, laki-laki lemahnya ada di mata. Dan itu memang sering terjadi di antara kita semua. Maka dari itu untuk sahabat kebahagiaan siapapun saja, entah kamu laki-laki, entah itu kamu perempuan, jika ada sebuah kata-kata yang energinya itu terlalu menggebu-gebu, beri jeda dulu, pahami dulu, dan buat kamu itu apapun kata-katanya dia, entah muji kamu, entah merayu kamu, dan lain sebagainya, jangan terlalu berharap terlalu berlebihan, atau berharap bahwa oke, semuanya bisa terrealisasi dari dia. Tapi tunggu dulu jedanya, bagaimana dia berproses di situ. Karena Kevin lihat pergerakannya dia tuh nantinya banyak kata-kata yang mengindahkan kamu sih. Ya itu memang ekspresi cintanya dia itu mungkin adalah bagian apa yang dia rasakan. Tapi dia punya keinginan yang besar dalam ranah gairah itu. Makanya orang ini terkadang tuh muji kamu, terkadang tuh bilang
sayang aku kangen banget sama kamu, aku tuh nggak bisa ngelupain kamu, aku tuh lagi mikirin kamu banget. Nggak tahu kenapa ada obrolan-obrolan yang mungkin sifatnya adalah nakal dari dia. Itu adalah bentuk dari hasratnya. Kalau Kevin lihat di sini, dia seseorang yang sedang kamu pikirkan, libidonya lagi naik. Kenapa? Dua elemen api di sini sudah muncul ya. Ada dua elemen api di sini muncul, mengindikasi bahwa orang ini gairahnya itu lagi besar sama kamu. Walaupun terkadang kamu kayak ngerasa bahwa orang ini kayak diam tanpa kata, tapi tahu-tahu bisa muji kamu, bisa istilahnya adalah mengindahkan kamu atau mengagungkan kamu. Itu adalah bentuk dari gairahnya dia kepada suatu bagian. Yang terkadang dia orangnya pendiam, dia orangnya kayak nggak jelas banget. Tapi ketika ada kata-kata yang istilahnya membuat kamu tuh kayak terindahkan, itu adalah gairah yang dia sampaikan kepada kamu. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Seven of Club. Kevin merasakan energinya dia akan selalu mempertahankan hubungan ini. Kartunya adalah, kalimat oracle-nya adalah defense ya, tentang sebuah pertahanan. Orang ini memang punya minat besar sama kamu dan dia berpikir bahwa aku ingin bertahan sama kamu dalam hubungan ini. Dia ingin mempertahankan hubungan ini sama kamu. Dalam artian, kamu mungkin adalah seseorang yang sangat dia inginkan dan sangat dia mau. Sehingga bagaimanapun juga, dia harus mendapatkan kamu. Karena orang ini masih punya keinginan hati. Walaupun mungkin terkadang hubungannya tuh sulit, hubungannya tuh gimana-gimana, tapi dia masih punya keinginan sama kamu dan pengen masih tetap bertahan dalam kondisi ini. Ini bisa tertukar loh antara kamu sama dia. Oke, kita akan tarik lagi untuk energi yang selanjutnya. Kita tarik untuk energinya dia yang selanjutnya. Dalam keseriusan hatinya dia, perasaannya dia kepada suatu kebahagiaan yang terdalam. Untuk kartu yang selanjutnya, keintiman suatu kebahagiaan. Oke. Kevin melihat orang ini akan memberikan sebuah suasana-suasana yang membuat kamu tuh kayak ngerasa intim sama dia. Ya, ketika kamu sudah bisa mengendalikan diri di sini, dalam artian dia punya keinginan besar sama kamu nggak mudah mengiyakan, tapi kamu memberikan sebuah jeda buat dia agar dia juga bisa menyuguhkan keintiman, maka itu bisa. Orang ini bisa memberikan sebuah keintiman sama kamu. Karena mungkin cintanya dia berkembang untuk lebih bisa memahami kamu dan kebutuhan kamu. Dan dia siap untuk menghargai dan juga menghormati kamu. Kalau kamu istilahnya adalah orang yang bisa mengendalikan gairahnya dia dan kamu menatanya dengan yang baik, maka dia akan ngikutin energinya kamu. Tapi kalau kamu nggak kebawa, ya dia kadang bisa maksa. Hubungan bukan tentang gairah saja, bukan tentang sensasinya saja, tapi bagaimana untuk menciptakan sebuah keintiman agar ketika kalian bertemu untuk memadu kasih, ekspresi cintanya itu dapat. Kalau kita membahas tentang seksual ya, soal kebahagiaan, seks itu ada kaitannya untuk menghasilkan keturunan, ada untuk rekreasi, dan ada ekspresi cinta. Dan hubungan yang benar-benar bisa ngerasa meresap ke dalam adalah ekspresi cinta itu sebagai kebutuhan dalam gairah. Ketika kamu bisa mengendalikan itu, orang ini bisa intim sama kamu, dan keintiman ini membuat suasana hati kamu ngerasa terisi, sehingga kebutuhan emosional kamu didapatkan oleh dia. Dan apakah ini bisa terjadi? Bisa, saat bagian ketika kamu mungkin ngikutin sarannya Kevin di pembacaan di kartu teratas. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, deep. Saat bagian orang ini memang sudah tenggelam, mabuk kepayang karena kamu. Dia masih punya rasa penasaran sama kamu. Dia sudah mabuk kepayang sama kamu.
dan dia akan tenggelam di dalam gairahnya kepada sahabat kebahagiaan. Karena orang ini punya kemauan yang besar sama kamu. Dia puas ketika ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan, karena dia pengen mendalami cinta ini sebagai kebutuhan. Kenapa? Kamu mengendalikan dia, sehingga dia berpikir, oke, ternyata kamu adalah kebutuhan cintaku, dan aku juga harus lebih bisa menghormati kamu. Kartu oracle-nya adalah Deep. Ya, hubungan ini sudah dalam sama kebahagiaan, bukan hanya hubungan sebatas cinta monyet atau cinta yang hanya sekedar ya kalau butuh datang, kalau nggak butuh hilang. Ini cinta yang berproses ke dalam sebuah emosional yang lebih dalam lagi, sehingga akan terungkapkan bahwa ketika hubungan ini terjalin dengan baik, maka hubungannya akan semakin dalam dan semakin dalam, dan rasa sayangnya dia kepada kamu akan tumbuh. Ini adalah pergerakannya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah pintu. Sahabat kebahagiaan, kamu yang mengatur pintu ini semua. Kamu sudah membuka hati untuk dia. Dia sudah masuk ke dalam kisah perjalanan cinta kamu. Artinya kamu bersama dia bertanggung jawab untuk memulai kisah ini. Kalau hubungannya kamu sama dia nggak baik, atur pintunya. Beri sebuah jeda agar hubungannya tidak terlalu berat. Dan Kevin melihat gairahnya dia tanpa kata darimu atau tanpa kata dari dia, membuat diri dia akan semakin penasaran kepada kamu. Karena orang ini terkadang kayak nyimpen gairah sendiri kepada kamu. Tapi terkadang dia juga bisa memaksa, terkadang dia bisa spontanitas sama kamu. Karena orang ini tuh kayak ngerasa bahwa ya aku pengen puas sama kamu, tapi aku nggak mau nyakitin kamu, aku nggak mau bikin kamu kecewa. Makanya dia kayak masih mempertimbangkan sesuatu di sini. Tapi ketika kamu sudah bisa mengendalikan dia, ngarahin dia ngikutin kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tears. Saat kebahagiaan, sempat terlintas ada sebuah air mata yang dia rasakan. Ketika kepahitan di dalam sebuah hubungan ini terjadi, dia merasakan sebuah kesedihan. Pada dasarnya dia menginginkan kamu. Dia gak mau ada sebuah permasalahan atau ada hal yang mungkin memisahkan antara kau dan dia. Karena dia pasti akan sedih. Dan kami merasakan energinya dia. Dia kayak ngerasa bahwa pengen banget ditemani sama kamu. Pengen ada kamu untuk bisa nenangin apa yang dia rasa. Karena Kevin melihat ada sebuah momen yang dia rasakan dari sebuah rutinitas, dari sebuah kejenuhan di dalam hidup yang dia obrolkan. Ini akan lebih dalam lagi kepada sahabat kebahagiaan. Dia akan bercerita tentang kehidupan. Dia bercerita tentang sebuah siklus hari tua. Dan ini adalah bagian dari keintiman kamu sama dia. Maka ketika gairahnya dia muncul, kalian menciptakan sebuah keintiman juga. Dan Kevin melihat energinya dia sama kamu pengen bermesraan untuk bisa mengutarakan kata sayang. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah blank. Saat kebahagiaan, kamu perlu memandu dia. Orang ini butuh banget dipandu sama kamu. Jika dia tidak dipandu sama kamu, mungkin dia bisa menjadi orang yang berantakan hidupnya. Karena dia benar-benar butuh kamu, siapapun dia masih butuh kamu. Kalau dia butuh kamu, kamu arahkan ke hal yang positif. Dan selalu tanamkan value di dalam diri kamu, sehingga dia lebih bisa menghargai kamu. Jika kamu mengikuti kesedihannya, kamu nanti jatuhnya apa? Kasihan sama dia. Cuma kasihan. Boleh kasihan sama dia, tapi harus tegas. Ini adalah energinya. Berkaitan itu semua, Kevin melihat
2 minggu dari pembacaan Kevin di sini, orang ini kayak terlihat lebih pendiam. Bukan tentang sensitif secara emosionalnya, kayak dia tuh kayak mikirin sesuatu, kayak kosong, kayak ada sesuatu yang kosong. Dan yang kosong di situ akan diisi oleh kebersamaan dengan sahabat kebahagiaan. Ketika kamu sudah masuk ke dalam ranah emosional, ekspresi cinta itu akan tersampaikan. Oke, ini energinya ke bawah. Kevin ngerasa kayak ada something dari dia, terutama dari hatinya, terutama dari perasaannya dia ya. Kalau berkaitan dari minat, orang ini sudah pasti punya minat sama kamu. Tapi kita akan cek apa sih kata semesta. Kevin menggunakan kartu Balinese Oracle. Ini kartu semua Kevin bikinan sendiri ya, sobat kebahagiaan, berkaitan dari perjalanan spiritual dan juga hal-hal yang mungkin positif. Apa sih nasihat dari semesta dari kartu Balinese Oracle ini? Kita akan cek ya, apa sih nasihat dari semesta untuk tema kita hari ini. Kevin masukkan temanya, judulnya tadi kan kata kuncinya adalah gairah. Kevin masukkan judulnya adalah gairah tanpa kata dari dia. Oke, nasihat dari semesta. Kevin terhubung kepada semesta. Ada energi apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Kartunya lompat nggak Kevin buka ya, karena belum Kevin ketuk. Kartu yang bisa Kevin buka adalah kartu yang sudah Kevin ketuk. Kita akan cek apa sih nasihat dari semesta. Ikhlas. Kita selalu bisa memaafkan, namun tidak harus melupakan. Apapun yang terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia, ikhlas itu penting banget. Ketika sudah ikhlas, ketika sudah bisa saling memaafkan satu sama lain, maka hubungannya akan jauh lebih tenang lagi. Ya, memang terkadang kata maaf itu sulit diucapkan jika ada sebuah luka yang besar. Tapi ketika kita sudah bisa memaafkan, kita tidak perlu untuk melupakan. Karena dengan cara memaafkan, semuanya akan berdamai. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, resiko. Saat bagian, segala bentuk sebuah hubungan pasti ada resikonya. Resikonya adalah bagaimana kalian bisa mengendalikan egonya masing-masing. Apapun hubungannya, pasti ada resikonya. Kalian ngejalan sebuah hubungan, jangan hanya melihat indah-indahnya saja. Jangan hanya melihat tentang sebuah nikmat di dalam sebuah gairah. Tapi kalian juga perlu tahu tentang resiko-resiko yang mungkin hadir di dalam hubungan percintaan kamu bersama diri dia. Resiko yang paling mencekam itu adalah bertahan sakit melepaskan sulit. Galau sendiri. Gairah tanpa kata. Gairah yang tersimpan. Sesuatu hal yang sifatnya adalah rindu namun tak terungkap, tak tahu kabarnya. Itu mungkin adalah sebuah resiko di dalam sebuah cinta. Maka ketika kamu terjun di dalam sebuah cinta, atau cinta bersegi-segi, atau cinta terlarang, jangan hanya melihat indahnya saja. Kalau hanya melihat indahnya saja, kamu sedang dihantarkan oleh gairah semata. Karena rata-rata cinta bersegi-segi, cinta terlarang, terindahkan oleh gairah. Maka dari itu, siapapun dia yang namanya kamu sebut dalam hati, pahami setiap resikonya, agar kamu tidak ngalamin sakit hati sendiri. Kalimat oracle-nya adalah berani mengambil resiko. Kita akan menang, kita akan senang. Kalau kamu sudah berani mengambil sebuah resiko dalam hubungan ini, ya kamu bisa memenangkan, kamu bisa mengendalikan, dan kamu bisa senang, karena kamu sudah tahu resikonya. Oke, untuk kalimat oracle yang selanjutnya, belajar. Sahabat kebahagiaan, segala hal di dunia ini adalah pembelajaran ya. Resiko, masalah, semuanya itu adalah pembelajaran. Gimana kita bisa bangkit, gimana kita bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Cinta yang rumit, hubungan gairah yang sering naik turun, sebuah keinginan datang ketika butuhnya doang atau apa. Kita belajar dari hal itu, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah kita bijak atau tidak.
Kalimat oracle-nya adalah hidup adalah tentang belajar. Jika berhenti, kita akan mati. Ya. Menghadapi situasi cinta, itu adalah sebuah pembelajaran. Kalau kita berhenti, cinta itu pasti akan mati. Tapi yang namanya cinta tidak akan pernah mati, karena dia akan tumbuh di dalam sebuah ingatan dan di dalam sebuah emosional. Maka ciptakan energi-energi positif di dalam sebuah hubungan, agar ingatan tentang diri dia atau ingatan kamu kepada diri dia tidak menyimpan sebuah luka atau sakit. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, bergerak. Semua di dunia ini pasti ada sebuah pergerakan ya, sahabat bagian. Dan terutama untuk yang hidup. Makhluk Tuhan yang hidup, yang memiliki nyawa pasti bergerak. Sekalipun tumbuhan, dia bisa bergerak, dia bisa tumbuh. Itu adalah bagian dari siklus. Hubungan cinta kamu bersama diri dia akan bergerak. Bergerak kemana? Tinggal bagaimana kamu mengatur dan mengontrol ini semua. Apakah bergerak ke hal yang positif atau bergerak ke hal yang negatif? Ini tergantung bagaimana kalian menyikapi itu semua. Kalimat oracle-nya, tak ada waktu untuk mengeluh. Bangun sekarang dan hadapi segala masalah. Masalah dihadapi saat bagian, bukan disesali atau didiamkan. Harus ada sebuah pergerakan. Apapun yang kamu rasakan, sampaikan. Apapun yang dia rasakan juga harus disampaikan, karena emosional gak boleh ditahan. Jika kamu ngerasa senang, sampaikan kamu senang. Jika kamu ngerasa bahagia, sampaikan kamu bahagia. Dan selalu bersyukur ketika kamu merasakan sebuah kebahagiaan. Sekalipun kamu mendapatkan sebuah penderitaan di dalam sebuah cinta, selalu bersyukur dan selalu ikhlas, agar selalu kebahagiaan juga bisa mendapatkan sebuah ketenangan hati. Dan kamu belajar di setiap perjalanan cinta ini. Lalu untuk kalimat oracle yang selanjutnya, bijaksana. Bijaksana adalah bagian dari kedewasaan. Bijaksana adalah bagian dari pencerahan di dalam diri. Segala bentuk cinta pasti ada resikonya. Maka kita harus lebih bisa bijak terhadap hubungan itu. Kalimat oracle-nya di sini adalah, dalam menjalani hidup, jadilah orang yang kuat dan bermartabat. Kamu harus punya value. Di dalam sebuah perjalanan cinta ini kamu harus punya value. Kalau kamu tidak punya value, ya kamu pasti akan digampangkan oleh seseorang. Maka dari itu selalu tingkatkan value di dalam diri kamu, di dalam sebuah hubungan ini. Dan selalu cari dan selalu kejar komitmen dalam hubungannya apa, biar saat kebahagiaan juga bisa merasakan keseimbangan di dalam cinta ini. Oke, ini adalah kelima nasihat dari semesta yang mungkin bisa diambil positifnya dan buang sisi negatifnya ya, sahabat bagian. Berkaitan itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau masuk ke zodiaknya dia. Kita akan cek ya. Tarik dulu untuk zodiaknya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Untuk zodiak yang pertama, ada siapa yang muncul ya? Kita cek ya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Scorpio. Oke. Lalu selanjutnya adalah Aries. Lalu selanjutnya di sini adalah Capricorn. Selanjutnya adalah Aquarius. Lalu selanjutnya adalah Cancer. Selanjutnya adalah Sagittarius. Selanjutnya adalah Libra. Untuk energi yang selanjutnya adalah Taurus. Selanjutnya adalah Leo. Dan yang terakhir adalah Gemini. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek untuk inisialnya bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama adalah huruf L untuk Luna, lalu di sini ada huruf O untuk Oscar, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf G untuk Gamma,
Ada huruf V untuk Viera, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya di sini ada huruf S untuk Singapura, ada huruf E untuk Eropa. Selanjutnya ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf W untuk Woman, ada huruf D untuk Delta, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf N untuk Nano, ada huruf P untuk Papa, ada huruf C untuk Charles. Selanjutnya adalah huruf A untuk Alpha, lalu ada huruf T untuk Tango. Selanjutnya ada huruf Q untuk Queen, dan yang terakhir adalah huruf B untuk Bravo. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga ya, sahabat kebahagiaan, biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.